membaca ghairil maghdu, bukan du tapi do, itu gimana ya hukumnya Ustaz? Terus yang kedua, membaca surat Al-Fatihah itu saat kita berjamaah itu apakah bersama dengan imam atau setelah imam membaca baru kita membacanya? Tapi biasanya kadang imam ada yang berhenti dulu, ada yang enggak gitu kan. Nah jadi pada saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah itu apakah kita boleh membaca Al-Fatihah juga atau bagaimana Ustaz? Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertanyaannya ada berapa? Ada dua. Pertama nih, yang pertama dia baca ghairil maghdu. Di sini harus jelas dulu. Imamnya belajar tahsin enggak? Semua antum juga bisa bilang karena hafid 30 juz. Tapi bacanya bukan du tapi apakah hafid 30 juz? Ini pertama ini anak uraikan dulu ya. Apakah patokan baca Al-Quran bagus dia hafid 30 juz? Enggak. Siapa yang mengatakan? Enggak ada yang mengatakan. Ada qaul ulama? Enggak ada. Yang bacaannya bagus man yata'allam bita'lim bitadris. Yang bacaannya bagus dia yang belajar dengan tadris. Kepada apa? Kepada muallim. Jadi patokan bacaan bagus bukan dia setelah pulang haji. Enggak. Kata siapa orang yang pulang haji bacanya bagus? Oh, murid anak semuanya banyak yang pergi haji udah. Bacanya begitu aja ambles semua. Paham? Dan bukan orang yang kaya, bukan. Dia boleh jadi imam, bukan. Patokan orang bacaan bagus bukan hafid, bukan dia nadanya bagus, tapi dia yang belajar tajwid dan tahsin secara benar di awal. Ini kesalahan kita nih. Dan orang yang hafiz wajib dia baca, wajib, apalagi penghafal Quran, wajib. Karena dia apa? Setiap hari membaca Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Harus dia berilmu. Kemudian bagaimana hukum dia? Kalau dia dikatakan hafiz 30 juz, berarti kalau dia jatuh kepada lahnul jali, itu kesalahan jali kan tadi, ghairil maghdu, itu kesalahan jali. Karena pertama ghainnya dirubah dengan dia, huruf ghainnya menjadi maghdu dirubah, kemudian dotnya menjadi da. Maka ini jatuh kepada lahnul jali. Kesepakatan para ulama secara ijma hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Dan mengabaikannya kata para ulama wal khilalu biha haramun mutlaqan, kata para ulama. Dan mengabaikan belajar Al-Quran yang baik dan benar adalah hukumnya haram. Kita nggak boleh berdiri di atas hukum kita sendiri, nggak ada. Antum siapa? Kita siapa? Bukan. Kita bukan kita manusia biasa yang banyak kesalahan. Kita harus banyak belajar. Gak ada hukum kita sendiri, gak ada. Hukum sudah maktub tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh. Ketika disampaikan qala Allah, antum suruh belajar, qala Rasul, antum belajar. Jangan antum mendirikan hujjah sendiri bahwasanya inilah ini, gak ada. Mau antum hafiz 30 juz gak? Murid ana banyak yang hafiz 30 juz, datang ke ana semuanya ada tahsin semuanya. 30 juz, malah sampai ada yang hafal ayat-ayatnya. Ini ayat berapa? Hafal. Dan malah ada murid anak usia 11 tahun udah hafal Quran dan mendapatkan sanad. Itu semuanya datang ke anak tahsin semuanya, nggak ada. Mau dia semutkin apapun, atau semutkin yang di RCTI semuanya. Nah tahsin dulu. Karena apa? Tahsin itu adalah asas, pondasi pertama. Kalau tahsinnya bagus, insya Allah hafalannya bagus. Paham? Seperti itu. Yang kedua, kalau kita bermakmum kepada orang yang bacanya salah, apakah surah Al-Fatihah itu
diwakilkan. Ahsannya, afdolnya Al-Fatihah itu diwakilkan oleh imam. Jadi kita nggak usah baca lagi, paham? Kita nggak usah baca lagi. Cuman mas-mas dan mbak-mbak, biar nggak tegang dulu nih. Kebanyakan imam di Indonesia ini tidak memenuhi standar bacaan riwayat hafaz. Banyak, hampir 90% tidak memenuhi bacaan sesuai, bukan standar Indonesia. Nggak boleh mengatakan bahwasanya kita standarnya bacanya baca Indonesia. Ini nggak ada. Antum cari di semua kitab para ulama, mau dari madzhab atau dari kalangan, semuanya nggak ada. Standar kesepakatan para ulama, bacaan adalah sesuai riwayat yang diriwayatkan Rasulullah. Bukan standar anak, bukan standar masjid, bukan standar lembaga, tapi standar di Indonesia, standar riwayat hafaz dari Imam Asim. Nggak boleh. Maka ketika imam bacaannya salah, ini pendapat dari Syekh Ibrahim Ar-Rahili hafizahullah, ketika ditanya bagaimana kalau imam bacaan surah Al-Fatihahnya jatuh kepada kesalahan yang fatal, maka kita tetap sholat, tapi setelah salam kita pulang ke rumah, kita qadha sholatnya, gitu. Dan dia yang menanggung karena dia imam. Karena imam adalah mas'ul ketika sholat. Pendapat yang lebih ekstrim lagi, bukan ekstrim, pendapat ulama, fabatala sholatnya batal semuanya. Semuanya antum pulang semuanya sholat. Dan pendapat ulama Syafi'i, kalau ada imam bacaannya jelek, jatuh kepada lawan jadi kesalahan yang fatal, ihdinas sirata atau ihdinas sirata, maka ketika ada makmum yang bacaannya bagus dan dia tidak imam, tapi dia mempersilahkan yang bacaannya jelek, ini sholat jahar ya, maka makmum tersebut sholatnya batal, yang bacaannya bagus atau yang mengerti ilmu tajwid. Cuma amalan yang paling pertama dihisab adalah amalan sholat, harus diperbaiki sholatnya. Karena Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumus sholli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bacaan Nabi SAW ketika tilawah dan ketika sholat, Ummu Salamah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika membaca Al-Quran mufassaratan harfan, memperjelas huruf demi hurufnya, memberikan hak dan mustahak hurufnya, tebal, tipis, idbaq, hamas dan yang lainnya. Paham? Maka ketika itu ya tergantung. Karena juga kalau ketika sholat, kita nggak tahu ya sholat, terutama lagi di rest area, kita kan nggak tahu kita imam siapa itu siapa, bagaimana. Tapi kalau emang merasa diri kita, wah ini Al-Fatihahnya kayaknya jelek nih. Tapi gini bu, dan ikhwan dan akhwat, ketika kita mengejas bahwasannya dia bacaannya jelek sampai membatalkan sholat, kita nilainya dengan apa? Dengan ilmu. Nggak boleh selampangan, harus dengan apa? Dengan ilmu. Maka seperti itu pendapatnya. Itu pendapat paling ringan yang di qadha, itu pendapat paling ringan. Kenapa kata Syekh? Kenapa nggak langsung qadha sih itu? Nanti orang melihat jadi fitnah. Jadi antum balik ke rumah, sholat lagi, qadha sholat lagi. Gini, jadi imam di khususnya di Indonesia ini harus belajar tahsin. Dulu saya ketika sama Syekh saya di Pekanbaru, jadi di sana apa sih namanya pemerintahnya itu, kalau daerah Pekanbaru, lurahnya apa camatnya gitu, dia mengadakan di Perawang, saya lagi itu mengadakan tahsin para imam di daerah Perawang semuanya, di tahsin Al-Fatihahnya. Itu pertemuannya seminggu sekali dan itu dibiayai oleh pemerintah, dan itu juga yang dilakukan pemerintah Malaysia, cuma di Indonesia belum. Karena ihtimam kepada bacaan Al-Qurannya bagus gitu. Dan untuk sampai ke pemerintah berarti harus ada lobby yang bagus gitu. Karena di Indonesia ini kita banyak PR-nya adalah bacaan Al-Quran, karena
70 atau sampai 80% orang buta huruf hijaiyah, bukan nggak bisa baca Quran, buta. Lebih parah lagi, buta huruf hijaiyah. Makanya ini PR besar ini kita. Karena kita bukan dari orang-orang Arab, ya. Kita orang-orang yang ajam. Di kota saja bacaan Qurannya banyak yang PR-nya, khusus para imam. Apalagi di kampung, nah, itu banyak PR lagi. Ada lagi? Jelas ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak gelembung bibinya. Syaitanir rajim. Ayo, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Selanjutnya yang belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, terus udah ya, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Perkenalkan, nama saya Rizky Albarini. Kelas berapa? Kelas 8, Pak. Oh. Iya, langsung. Aru. Hati hidungnya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir. Mana suaranya? Kayak perkenalan lah suaranya. Ya, auzubillah. Bukan syai. Ya. Bukan syai. Bukan a'udzu. Rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. baroknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang. Ayo. A'udzu billah tasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
syaitanir rajim. Tebal. Syaitanir rajim. Syaitanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 PR-nya ya. Banyak latihan. Masih muda. Ya. Kalau udah 2 orang. Hah? Ntar habis ini Mas. Kalau anak muda atau yang masih usianya muda itu dia misalnya 30 ya, 30 ke bawah. Itu berapa lama sih sampai tahsinya benar-benar bagus banget? Itu ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan yang paling lama itu 3 bulan. Tapi pertemuannya sering dalam seminggu. Itu cepat insya Allah. Jadi nggak lama-lama, nggak sampai setahun 2 tahun enggak. Karena kan lisannya masih enak. Kecuali yang udah 50 ke atas, nah itu butuh ada ini lagi, penanganan lagi khusus. Fadhal. Akhwat. Akhwatnya silakan. Kalau itu ya mic-nya langsung ya. Ayo, mana? Tebal tipisnya. Ayo, a'udzu. Minasyaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal pokoknya. Itu pelatihan ya. Ayo selanjutnya. Habis nih kayaknya nih yang akhwat ya. Tinggal berapa? 1 lagi. Ya. Ya nadanya semua sama sih. Masih sama ya. A'udzubillah. Minasyaitonir rajim. Ayo a'udzubillah. Terbalik. Terus tebal rohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hasbuk. Ikhwan berarti 2. Akhwat ada lagi yang belakang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tuh. Ya, satu lagi. Ikhwan. Ayo, jangan dulu. Ayo.
Gigi, Al-Fariji. A'udzu. Syaitanirrajim. Tipis amat, Pas. Ya, a'udzubillah. Himinash. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tebal. Banyak ya koreksiannya. Ayo akhwat, ada lagi nggak? Ada, sebentar. Ini lagi negosiasi. Kalau nggak ada, ikhwan aja semuanya. Negosiasi dulu katanya. Ada? Ayo, baca. Syaitanir rajim. A'udzubillah. Terus Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhwat dengerin murotal atau untuk belajar surah Al-Fatihah dengerin Ustazah Nabila. Nah, yang itu juri itu bagus dia. Dia punya sanad juga. Ayo lagi, satu lagi. Yang ikhwan dengerinnya Syaiman atau Ustaz Abdurrahman Fadhali atau Ustaz Abdurrahim Syamsuri. Nah, siapa lagi? Satu lagi ya, akhwat. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tebal. Lemes. Ayo, semangat, bentar lagi buka. A'u lagi. Ya. Minasy rahangnya ke bawah. Minasy. Ya. Ayo. A'udzubillah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tabal ra-nya. Bismillah. Nah, ini akhwat nih masih muda semua belajar Al-Fatihahnya ya. Sayang.
Dengernya siapa? Belum dengar Ustazah Nabila surah Al-Fatihah. Ketemu algoritma di YouTube, langsung ketemu keluar algoritmanya. Ayo sekarang ikhwan. Udah, ini udah belum? Ah. Datar bacanya. Ya, a'udzubillah. Mana? Bal tipisnya, hamesnya. Ya. A'udzu billahi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini rajim. Ah, ini anak baru bertemu nih. Makhraj baru nih. Ya, auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zim. Kenapa jim dari zim? Akhi. Rakiz ya akhi, fokus. Ya. Berapa umurnya? 14. Ya Allah, masih muda, belajar bacaan tahsin. Luangkan waktu antum. Ya, auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niyadul wajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, ayo selanjutnya ikhwan. Udah belum? Ayo baca Iqra. A'udzu billahi minasy Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bukan bismillah, bis hamas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, akhwat. Udah habis akhwat. Ya. Ya akhwat. Udah, mic-nya di situ tadi. Ya ikhwan sisa berapa? Ayo. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Terus. Hiyadu, tekan tasdid. Niyadurrahim. Latihan 1000 kali, banyak kali. Ayo. Selanjutnya siapa? Ayo, biar ikhwan dihabisin nih. Sisa ikhwan banyak. Ada lagi enggak? Coba yang belum tahsin maju ke depan. Ayo. Ayo maju. Ayo ikhwan. Ayo laki-laki mana nih? Maju, coba yang dari ini nih. Antum maju. Yang merah maju. Ayo antum maju. Udah belum?
Ayo maju. Maju. Ayo, ya, yang ayo, maju. Ayo antum maju yang putih. Iya. Ayo maju. Yang pakai sarung hijau maju. Ayo maju. Yang itu hitam udah belum? Udah. Antum udah? Enggak, ini udah belum? Udah ya? Ayo, akhwat satu lagi. Ayo akhwat. A'udzu. Jelaskan. Minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Mana tebal tipisnya? Ayo. Bismillah. Pelatihan banyak sekali. Ayo, ikhwan. 1 2 3 4 5 ayo. A'udzu minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Salahnya banyak sekali. Belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan banyak masalahnya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan, belajar lagi. Ya. A'udzu. Mana suaranya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhim, tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali salahnya. Belajar ya. Ini A'udzu. Minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan ya, belajar. Antum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terus بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Bacanya subhanallah. Banyak salahnya. Hati ada ya. Bisa. Beda dah subhanallah, masyaallah beda. Ayo. 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 Ayo, ayo. 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 Diam, diam. Ayo baca, baca, baca. A'udzu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo antum. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, belajar. Jangan banyak salah. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ntar kalau yang mustarah Al-Fatihah ambil syahadah ke dalam ya. Ayo. Ayo. Ngapain ngumpul? Ayo baris. Ayo. Pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ikhwan? Oh iya, katanya ada apa? Saya kasih tanya kuis gitu. Ya itu panitia kan? Tapi tadi anak kasih teorinya sedikit sih. Sisanya pertanyaan yang dari antum terakhir aja Ustaz. Oh ya, ya udah. Ya udah. Begitu aja. Iya, tinggal setoran. Sama ini ada pertanyaan ya. Iya. Mungkin materinya cukup sampai di situ. Tar, Anda kasih pesan dulu. Oh iya, silakan. Pesan anak untuk antum dan untuk anak pribadi dan untuk masjid ini, belajar bacaan Al-Quran, tahsin. Luangkan waktu antum. Kalau antum bisa meluangkan untuk dunia antum, sekarang antum luangkan untuk akhirat antum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairu wa abqa. Luangkan untuk belajar tahsin, khususnya para imam dan antum yang masih muda, belajar tahsin. Jangan sampai telat. Jangan nunggu umur antum 50 tahun, 60 tahun. Mau kapan? Belajar mulai dari sekarang, detik ini. Baca Al-Quran yang baik dan benar. Istimror terus. Jangan hanya cukupkan di daurah, nggak bisa. Antum harus talaki dan jangan banyakin belajar tahsin teori atau tajwid teori. Lebih efektif adalah tahsin tatbiqi, langsung praktek individu, dan itu lebih kondusif dan cepat antum bisanya. Belajar tahsin atau di masjid ini adakan kajian tahsin rutin harus, karena ini masalah bacaan umat ketika sholat. Itu PR besar. Setiap masjid, bukan masjid ini aja, setiap masjid di
Indonesia. Jangan kita terlambat dalam membaca Al-Quran. Nanti kita yang menyesal sendiri. Pasti penyesalan di akhir. Mungkin dari itu saja dari Anda. Mungkin kalau ada kesalahan dari kata dan dari perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk Karo Ustaz Abdullah Nabi atas ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung ya. Selanjutnya mungkin bagi yang ingin mengambil ijazah surat Al-Fatihah bisa